Pemirsa, nilai-nilai kearifan lokal Satkertih dalam Bali era baru terus digelorakan Gubernur Bali Wayan Koster. Salah satunya pelaksanaan Rahina Tumpak Kerulut yang dirayakan dengan upacara Janekerti dengan harapan mewujudkan Gumi Bali harmonis baik secara skala maupun niskala. Nangun Satkerti Loka Bali. Tumpak Lurut merupakan hari raya suci umat Hindu yang dirayakan setiap 210 hari sekali, tepatnya pada Caniscara Kliwon Wukuk Lurut. Tumpak Lurut dikenal juga dengan Tumpak Lulut. Kata lulut dalam bahasa Bali berarti jalinan, rangkaian, senang, cinta, dan kasih sayang. Pada Tumpak Lurut, umat Hindu di Bali memuja Tuhan dalam manifestasinya sebagai Dewa Iswara atau sering disebut sebagai Sangyang Aji Gurnita. Persembahan yadnya saat Tumpak Lurut jika dicermati secara mendalam sesungguhnya sebagai sarana memunculkan rasa saling asih, asah, dan asuh di antara sesama manusia melalui sarana seni tetabuhan yang membuat rasa tertarik, senang, dan terpesona dalam kehidupan. Dengan demikian Tumpak Lurut tepat dijadikan sebagai momentum perwujudan kasih sayang, sebab kata lulut yang artinya senang atau cinta bisa disejajarkan dengan makna sayang, sehingga makna Tumpak Lurut berdekatan dengan perayaan cinta atau kasih sayang yang ditunjukkan dengan adanya sarana Banten Sekartaman yang dihaturkan saat Tumpak Lurut. Pemaknaan Tumpak Lurut sebagai hari kasih sayang dapat dianggap sebagai sebuah pemaknaan baru yang lebih segar sesuai dengan konteks zamannya. Rahina Tumpak Lurut sebagai perayaan Hari Kasih Sayang oleh Gubernur Bali Wayan Koster merupakan wujud nyata dari implementasi ajaran agama Hindu. Sebab dalam Kena Upanishad sebagai salah satu dari 108 kitab Upanishad, di dalamnya ada satu kalimat yang mengajarkan bagaimana hidup di dunia ini untuk membangun rasa saling mencintai sesama manusia termasuk dengan makhluk lain, yaitu Brahman Atman Aikyam. Dari filsafat ketunggalan antara Tuhan dan Atma inilah yang menginspirasi lahirnya filosofi Tatuamasi, yaitu aku dan kamu hakikatnya satu, atau lebih populer dengan ungkapan saya adalah kamu. Seluruh perayaan Rahina Tumpak, salah satunya Tumpak Lurut yang berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Satkertih, merupakan implementasi visi Nangun Satkertih Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Ketua PHDI Provinsi Bali Nyoman Kenak mengatakan, himbauan Gubernur Bali tentang pelaksanaan perayaan Tumpak Lurut merupakan implementasi Satkertih yakni Janakerti. Dalam implementasi Janakerti harus diawali dengan pelaksanaan penyucian atau aturan-aturan yang terkait tentang Tumpak Lurut. Implementasi Janakerti tidak bisa lepas dari upakara serta pembersihan jasmani, rohani, dan pengendalian diri. Ditambahkan dalam perayaan Tumpak Lurut tidak lepas dari adanya persembahan berupa banten. Bentuk upakara paling kecil bisa berupa canang. Apabila lebih mampu ada pejati dan sesayut. Sesayut adalah simbol mewujudkan harapan, simbol kasih sayang terhadap Tuhan, sesama manusia dan alam. Implementasi Janakerti lewat Tumpak Lurut membuat kehidupan Gumi Bali harmonis. Kalau kita lihat dari imbauan Gubernur tentang perayaan pelaksanaan Hari Tumpak Lurut ini harus merupakan implementasi dari Janakerti yang merupakan bagian dari Satkertih Loka Bali. Gitu. Hampir semua pelaksanaan terkait dengan Rahina Tumpak ini adalah pelaksanaan atau implementasi dari Janakerti itu. Nah, implementasinya tentang Janakerti itu sendiri yaitu bagaimana tentang penyucian atau aturan-aturan yang terkait tentang itu. Berarti Bapak Gubernur dalam hal ini sudah jelas sekali, cuman menegaskan sekali lagi karena upacara Tumpak Lurut memang dari dulu memang seyogianya harus dilaksanakan berdasarkan sastra yang ada. Satyam Bradretam Ugram Diksa Tapa Brahma Yadnyo Pratiwi Darayati. Segala sesuatu yang ada di dunia ini untuk keharmonisan jagat ini harus berdasarkan kebenaran sastra itu sendiri, bukan kebenaran menurut person perorangan.
sastra dalam arti ugar-ugar, dalam hal ini peraturan gubernur. Nah, sudah diimbau tentang pelaksanaan Jana Kerti itu nomor 4 tahun 2022, yaitu mutlak harus kita laksanakan. Saatnya beratang program dikse gimana caranya sih untuk pelaksanaan biar bisa kita itu ikhlas melaksanakan Jana Kerti itu sendiri. Selain itu, guru Ajak Bali yang juga guru SMA Negeri 1 Rendang, Iko Mangwarse mengatakan tumpak bisa bermakna tumpak yang artinya mendekat. Menurutnya, tumpak adalah titik balik yang mengajarkan sebagai umat manusia untuk menyayangi apapun yang diciptakan Tuhan. Bahkan semua hari tumpak menurutnya mengajarkan kasih. Jadi tidak hanya tumpak lurut, tapi juga rahina tumpak lainnya. Dari satu konsep mengharmoniskan alam, keenam siklus tumpak mengajarkan kasih terhadap tumbuhan, hewan, dan alam. Akan tetapi momen terdekat sebagai hari kasih sayang sesama manusia adalah tumpak klurut, karena klurut berasal dari kata lulut yang berarti kasih. Dengan demikian, Bali telah memiliki hari kasih sayang, yaitu hari tumpak, ditambah dengan tumpak klurut merupakan konsep ajaran agama Hindu yang juga ada pada agama lain, yaitu kasih dan tanpa kekerasan. Dengan filosofi agama tersebut disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Gubernur Bali sangat berkepentingan untuk kemajuan umat Hindu dan tradisi di Bali yang dituangkan dalam bentuk instruksi nomor 8 tahun 2022. Selain itu, pelaksanaan beragama Hindu di Bali tidak bisa dilepaskan dengan sastra lontar dan weda. Sejatinya tumpak sudah dijelaskan secara leksikal, etimologi, bahwa itu adalah bermakna dekat, mendekat, tampak. Terus secara makna yang lain mungkin tumpak itu sejatinya adalah titik balik Pak Bali, titik balik untuk menyadarkan kita sebagai umat manusia. Ya, orang mengatakan amutar tutur pinahayu, memutar cakra kesadaran. Ketika selaku orang Bali yang beragama Hindu dalam tanda petik, bahwa tumpak itu sejatinya semua mengajarkan kasih. Ya, mungkin tidak harus tumpak lurut saja, tetapi semuanya dari satu konsep mengharmonikan alam. Ya, karena apa? Karena di setiap tumpak, apa yang beliau katakan ada 6 tumpak siklus itu, dari yang pertama tumpak landep dan sampai ada tumpak wayang, semua itu adalah mengajarkan kasih terhadap tumbuhan, sehingga lahir ada tumpak uduh atau tumpak pengatag lah, lumrah di Bali. Ya, sebelum Galungan 25, sebelum Galungan sudah ada tumpak itu. Terus harmoni dengan binatang yang membantu kita, itu tidak semua binatang, ya, tidak semua binatang, tetapi binatang-binatang yang memang memberikan kemaslahatan kepada umat manusia itu diupacarai di saat hari raya tumpak. Berarti di sana ada satu keikhlasan, kasih di situ. Artinya ketika kita berbicara tumpak ya berbicara kasih, tapi momen yang penting sekali yaitu di tumpak lurut sebagai hari kasih sayang. Ya, kalau Bali sudah memiliki hari kasih sayang, kalau mungkin ada Valentine gitu loh. Tapi di Bali memiliki hari kasih sayang, itu tumpak lurut. Tumpak lurut itu sebenarnya satu konsep ajaran agama kita yang sama dengan ajaran yang agama yang lain juga kasih. Di dalam pilar agama Hindu pun ada 5. Salah satunya ada yang disebut dengan kasih prema. Itu kan, prema, santi, dharma, sampai tanpa kekerasan. Tanpa kekerasan itu. Nah, jadi esensi tumpak sebenarnya setiap Sabtu Waru bertemu dengan akhir Sabtu Waru dengan akhir Panco Waru itu bertemu akan melahirkan sebuah yang disebut dengan tumpak. Rahina Tumpak Lurut merupakan Rahina Tresna Asih atau Hari Kasih Sayang ala Dresta Bali. Pada Rahina Tumpak Lurut, manusia wajib membangkitkan kesadaran bahwa dalam hidup harus saling mengasihi, saling menyayangi, dan memupuk persaudaraan.
Diharapkan perayaan Rahina Tumpek dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga menjadi laku hidup, gaya hidup, lifestyle masyarakat Bali. Perayaan Rahina Tumpek merupakan salah satu upaya yang sangat fundamental, esensial, dan strategis dalam membangun karakter, jati diri, dan kualitas kehidupan masyarakat Bali menghadapi dinamika perkembangan zaman dan modernisasi dalam skala lokal, nasional, dan global. Ni kewanta visi